Di Jawa namanya Dono. Oh, Pak Dono. Kenalkan beliau adalah Dono. kepala urusan rumah tangga. Jadi di sini kan ada nih Oriba ini berupa yayasan kemanusiaan, Ketua yayasan. berupa olahraga Oriba. Mungkin belum pernah dengar ya? Sudah. Saya dulu di umur sekian sudah di Indonesia bahwa kita harus mengurangi gitu ya. Tetapi pikiran kita masih seperti apa ya, umur di bawah itu ya. Nah, terkadang itulah menyebabkan ada gangguan sedikit secara fisikis. Ini kami memiliki waktu dan memiliki kesempatan yang sangat berharga untuk bisa menyampaikan sedikit sosialisasi, sedikit mengisi lah ring Oriba niki. Tujuannya sih memang selain untuk memenuhi mata kuliah, untuk menambah relasi juga pastinya nih ke. Nah, dari kampus kami ditugaskan untuk memberikan sedikit sosialisasi terkait materi. Menambah khasanah bagi kami nanti dalam membina para manula. Tapi warga kan pluralistik di sini, dari yang muda sampai yang tua manula. Jadi pada umumnya kebanyakan awalnya bermasalah. Ya, mungkin kalau tidak bermasalah mungkin orang tidak terpandang ya. Dengan menyatukan pikiran, ingatan dan perasaan kita kepada sang tubuh daging, kemudian disadari bahwa tubuh daging kita adalah ciptaan yang hidup, keramat, ajaib dan sempurna. Mari kita muliakan tubuh daging kita, diterap, dikasihi, dan jangan lupa dihasratkan hidup. Lanjut tangan kiri, dada, kemudian organ tubuh kita di dalam, perut turun sampai ujung jari kaki, bagian belakang tubuh kita berakhir di wajah. Ketika meraba wajah, bayangkan wajah sendiri, lalu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke sikap hidup sempurna. Hidupkan tubuh daging kita, kuatkan, mulai dari ujung jari kaki dikuatkan. Kuatkan otot betis, tempurung lutut, otot paha. Pastikan lubang dubur dicepit, ditutup rapat sehingga terhubung dengan pusat kemaluan. Otot perut bagian bawah, pusat tarik dalam. Dada dimusungkan dengan memutar kedua pundak ke belakang. Pundak siku lurus, jari-jari tangan dirapatkan. Kuatkan otot punggung, kuatkan raut wajah. Pusatkan kekuatan di dada dan di wajah. Kemudian berhasrat, ya Tuhan, saya akan melakukan olahraga dengan melihat langit biru dan berhasrat hidup, agar tubuh itu makin hidup menjadi. Ingat, selama melakukan putaran tangan, ketegangannya dipertahankan sampai selesai. Ketegangan yang merata dipertahankan sampai selesai. Silakan putaran, boleh cepat, boleh lambat. Dengan tetap menjaga konsentrasinya. Di atas, maka kemudian antara angka 2 sampai 3 cm.
Bagi warga yang sudah merasa cukup, silakan berhenti, namun tetap masih posisi sikap sempurna sembari menunggu teman yang lain. Ya, persiapan putaran diperlambat, hitungan ketiga mundur, mari kita berhenti bersama-sama. 3, 2, 1, cukup. Ya, pertahankan dulu ketegangannya sesaat, nikmati kuncian-kunciannya, kemudian yakini bahwa kuasa kasih Tuhan telah bangkit hidup pada tubuh daging kita. Tegangannya, lalu bersyukur, terima kasih Tuhan, aku telah melakukan olahraga badan daging, berjalan biru. Aku yakini tubuh dagingku telah sehat, kuat, hidup daging sempurna. Tutup dengan mencintai diri kembali. Dengan berakhirnya mencintai calon. Kemudian ketua yayasan yang hadir dari Rinci, ketua yayasan Gianyar, itu bagus. Kami mahasiswa dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, tempatnya wonten ring Toje, di Jalan Seroja nomor 47. Sebelumnya perkenalkan, nama Tiang Dewa Ayu Cahaya Paramita. Selama sesi ini mungkin saya yang nanti akan menjadi narasumber atau sebagai fasilitator. Selamat pagi. Lagi sekali. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya ingin Wah, Bapak berapa ini? 53, 55? 55 teman. Oh, 56. Berapa usianya Pak? 17 tahun. Dibalik kita 80 kurang 78 tahun. Oh, 80, berarti 89. Oh, wow. 51 sampai 55 itu disebut dengan lansia muda. Lansia muda atau madya istilahnya. Lansia madya itu namanya. 50 biasanya sering merasakan kesepian atau loneliness. Tidak hanya lansia, pada era sekarang ternyata dari penelitian yang telah saya lakukan, ternyata anak-anak muda masih SMP, SMA juga merasakan kesepian. Padahal media sosial sekarang itu sangat pekat atau sangat pesat, bisa diakses oleh anak-anak usia dari SD, SMP, SMA. Tapi kenapa mereka bisa merasa luar, namun dia di rumah merasa dirinya itu sepi, tidak ada yang diajak berbicara, tidak ada yang diajak berbagi. Nah, Niki merupakan salah satu faktor penyebab di kemudian hari ketika orang tua sudah menjadi di rumah segini dan memang fasilitas di ruang tangga memang ada, tapi anak merasa tidak diperhatikan oleh anak. Diperhatikan oleh anaknya, betul. Tapi ternyata dari beberapa penelitian atau artikel itu menyebutkan bahwa
sudah memasuki pralansia, Nika merasakan kesepian atau loneliness mulai dari pensiun. Mulai dari pensiun, kegiatan sudah berkurang. Yang biasanya rutinitas ke kantor, ada rutinitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain sebagainya. Ketika pensiun, Nika pralansia Nika merasakan kesepian karena tidak. Yang mau berbagi pada kami semua juga untuk adik sebelum dia memasuki masa pensiun. 5 tahun sebelumnya saya sudah mempersiapkan diri bahwa 5 tahun itu adalah pensiun. Tidak kena yang namanya power syndrome. Caranya bagaimana? Caranya adalah membiasakan diri di kantor. Biasanya kita dilayani sama OB, dikasih minum dan lain sebagainya. Jujur, semenjak 5 tahun saya tidak mau melakukan itu. Saya mengambil sendiri karena suatu saat semua dilakukan sendiri. Nah, hidup itu adalah prioritas, ada awal dan ada akhir. Awal seperti itu, akhirnya tapi seperti itu. Nah, berjalannya waktu, keputusan yang saya lakukan untuk menjelang pensiun ternyata sangat mumpuni. Begitu pensiun, tidak mengalami power syndrome, dan ini terbiasa untuk melakukan pekerjaan yang lain-lain. Syaratnya satu, jangan setelah pensiun punya hutang. Terus yang kedua, kita harus mengerti bahwa anak-anak itu mempunyai kesibukan masing-masing. Jangan sekali-sekali menjudge anak bahwa anakku tidak mau memperhatikan kita. Yang mau menjadi anak kan bukan dia. Yang mau dilahirkan siapa? Kan kita punya anak. Menurut yang pribadi, jangan sekali-sekali menyalahkan anak tidak memperhatikan. Kita harus tahu diri kita siapa, lahir sendiri dan mati kita sendiri. Ayo kita berpikir positif seperti Orba. Itu di Orba ada mengelola pikiran dengan perasaan sehingga bisa berpikir sendiri tanpa tergantung kepada siapapun termasuk anak. Itu yang bisa berikan pada adik dan semua lainnya. Rasa kesepian itu ternyata ada 3 dampak, mulai dari dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak kesehatan. Dampak psikologisnya kira-kira apa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang merasa kesepian? Ada yang mungkin mau berbagi? Yang pernah merasa kesepian mungkin? Stres, ya? Mau berbagi apa, Pak? Ya, saya dari Singaraja bersyukur bisa bertemu hidup di sini. Dampaknya mungkin yang paling utama karena sepi, stres, ya, berpikir untuk keluarga dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur bertemu Riba, tidak ada stres, punya saudara. Terima kasih. Penyakit fisik pada diri kita sendiri. Mungkin di Orhiba juga memahami soal teori tersebut, ya. Ketika sudah sakit fisik, sakit psikologi, yang akan mencoba menjawab. Orang merasa sepi atau menutup diri biasanya selalu berpikir negatif thinking. Kita harus belajar berpikir positif thinking. Contohnya begini, kita punya komunitas SD, SMP, SMA, universitas. Biasakan diri untuk melakukan reuni yang positif. Banyak teman-teman reuni mengatakan malu melakukan reuni karena status sosial. Sebenarnya itu tidak ada di teman-teman yang namanya status sosial di masyarakat. Cuman dari kita sendiri menjudge kita, saya malu, saya miskin, dan itu tidak ada. Contoh sebulan lalu saya alumni Semansa dan Pasar, banyak para dokter dan profesor ketemu saya. Jangan sekali-sekali kita ngomongin masalah sosial, profesor dan lain sebagainya. Coba kita lakukan jika tidak bagaimana
otomatis secara psikologis akan terbuka. Bukalah diri Anda masing-masing, asal tidak menyakiti orang lain, pasti akan bagus. Saya yakin, pokoknya kita selalu bersyukur apa adanya, tidak dibuat-buat. Saya yakin dimanapun berada, kalian pasti akan tidak sakit hati dan lain sebagainya, stres itu apa? Stres bahagia, sakit karena kita yang membuat sendiri bukan orang lain, karena positif thinking. Jangan negatif thinking itu yang membuat pikiran itu hal-hal negatif akan muncul. Itu dari dia. Terima kasih. Gitu. Nah, kadang orang yang ada di sini mungkin atau ada di lingkungan luar atau dimanapun, mereka nggak sadar, ternyata itu orang rasanya kesepian ya. Kita nggak sadar itu dia merasa kesepian, tapi setelah kita dekat, tipikal orangnya pendiam atau seperti apa? Karena kadang kalau anak pendiam itu sulit nanti untuk kedepannya bersosial. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sendiri melihat di lingkungan saya, ketika ada anak yang pendiam atau istilahnya introvert, yang ada di sini atau ibu-ibu yang ada di sini pernah merasa kesepian atau tidak? Pernah? Yes, perkenalkan nama saya Pak Wayan Sunarto, dipanggil Pak Surya begitu. Jadi tadi saya hanya menyimak apa yang Anda sampaikan, sangat bagus sekali. Kebetulan saya sendiri mengalami. Artinya saya sudah jujur ya, saya tidak malu di sini. Saya sudah beberapa kali sampai ke psikolog. Betul sekali adik bilang bahwa karena pikiran perasaan tidak benar mengganggu fisik kita. Saya lalu saraf kejepit, sering sakit kepala, mata kabur, dan lain-lain. Saya nggak perlu sebutkan satu-satu. Tadi ada yang menyampaikan apa solusinya. Di sini solusinya Orhiba. Dengan beberapa kali ke psikolog dan membayar begitu banyak, saya pikir hasilnya ya kalau di persentase 1%. 2018 saya berhiba, baru saya berhiba sekitar 6 bulan, hasilnya sudah katakanlah 50%. Kalau dulu saya disuruh bicara bukan di depan umum begini, saya nggak berani, gemetar saya. Kalau undangan kalau saya nggak diajak, saya malu. Di tempat ramai saya pusing, ingin pergi. Waktu itu saya diajak ke tempat orang ramai, seperti kalau dulu kan di kampung-kampung pengajian ya, kampung ayam kan ramai. Saya pusing, teman-teman saya senang semua, saya pusing. Diajak keramaian saya pusing. Akhirnya semenjak yang sekarang hampir 7 tahun mengikuti Orhiba, semua terselesaikan. Hampir 90%. Jadi kalau hari ini saat ini belum berorhiba, saya harapkan itu tidak saya. Itu akan menyelesaikan masalah. Adik biar gimana? Mahadewa Indonesia. Ini apa saya? Apalagi dengan itu saya pasti ada bawa sini semua. Saya jamin terselesaikan. Tapi ada psikolog yang berhebat. Tapi jangan bilang kok bisa ya saya hebat. Jangan bilang wah sini dia bilang hebat. Semua sini pasti ada nih. Itu pokoknya orang hebat is best. Nah, terima kasih orang hebat. Terima kasih teman-teman semua yang ada di sini yang sudah merangkul saya, yang mengajak saya mengikuti olahraga Orhiba dan sport saya sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Bisa membuat bahagia. Satu, rasa bersyukur. Karena bersyukur atas Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang saya katakan tadi, hidup itu berlintas antara baik dan buruk, ada suka dan tidak. Tapi keduanya itu pelajaran hidup. Ya kan? Kalau pas pada saat kita suka, jangan terlalu over suka yang diperlihatkan. Pas kita kena masalah, jangan terlalu menyalahkan diri
untuk menghadapi proses hidup. Hidup ini kan proses, ya kan? Semuanya proses. Kalau tidak kita berproses, kita bukan orang hidup, itu namanya orang mati. Makanya di dalam memperoleh proses kehidupan itu perlu dipakaikan dengan orhiba yang sangat luar biasa, dengan sangat dahsyat ini. Dengan orhiba saya kombinasikan rasa bersyukur, rasa tulus ikhlas dan sebagainya. Berapapun ada kita syukuri. Nah, di sana kedamaian kebahagiaan. Yang paling penting kita selalu terbuka sama keluarga kecil kita, anak-anak apapun kita punya, harta benda apapun. Kenapa? Kita tidak boleh mengatakan ini harta bapak, ini harta ibu, tidak. Karena saya membuka rahasia sendiri kepada adik, teman-teman setelah saya pensiun. Saya mengungkapkan kepada anak-anak saya punya anak 4 bahwa bapak punya aset ini, punya tabungan ini, dan lain sebagainya. Suatu saat yang namanya usia kan tidak bisa ditentukan. Besok 2 hari, 3 hari, 100 tahun lagi mati. Biar anak-anak itu kalau kita sudah terbuka, akhirnya anak-anak senang, orang tua juga senang. Nah, sekarang anak menjadi sukses itu bukan karena pintar, karena disiplin. Lihat, kalau sudah belajar disiplin dari kecil dan kan disiplin sama orang tua, saya yakin anak akan sukses. Orang pintar, anak pintar belum tentu sukses karena ibunya tinggi, banyak pembenaran dalamnya. Itu dari dia. Terima kasih. Pertama ya, kalau hari ini saya merasa bahagia sudah melakukan kewajiban saya sama kuliah. Dan untuk semuanya saya juga mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Bapak terutama semuanya karena saya sampai saat ini bisa hadir di sini dengan keadaan sehat itu karena berubah. Nah itu saja. Terima kasih. She waits, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me, life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl.